Halo, Nick. Assalamualaikum. Ya Kak, Gimana, Mik? Kabar lu sore ini? Hujan nggak di baik. tempat lu? Tadi hujan kenceng. Lagi sibuk apa, Mik, di sekolah? Hmm, apa mempersiapkan untuk ujian sih Kak? Ujian USBN ya, ujian sekolah. Ujian sekolah sih. Iya, ujian sekolah kan. Gimana, Mik? Persiapannya udah mantep belum untuk ujian sekolah? Karena nanti nilai-nilainya ada di ijazah. Kan kalau nilainya bagus kan senang juga ijazahnya bagus gitu. Ya gitu deh. Ya mungkin kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya kita ngobrol-ngobrol dulu. BTW, halo Mik. Halo Mik. Kalau Lu pakai dua akun? kenapa? Lu pakai dua akun? Ini kalau keluar Iya Mik, sore ini gue mau lanjut pembahasan TPS UTBK untuk persiapan 4. Kita coba lanjutkan sore ini. Tapi mau tanya, lu kemarin ikut TO SG nggak sih yang UTBK keempat? ikut yang di luar KBM. Oh iya iya. Hmm. UTBK keempat. BTW dapat kuota SNM Mik? Enggak sih. Enggak. Dekat batasnya. Hmm. Ya kita berjuang, caranya banyak ya Mik, nggak harus di SNM karena ibarat orang jalan menuju Bogor itu kan rutenya banyak, kendaraannya juga banyak. Yang penting kan tujuannya sama-sama sampai. Ada yang menggunakan sepeda motor, ada yang menggunakan mobil, ada yang pakai sepeda, ada yang mungkin jalan kaki. Yang penting kan sama-sama sampai dengan selamat, dengan bahagia. Jadi sekarang kita mau bahas soal UTBK persiapan 4 Mik. Kita lanjutkan itu untuk soal-soal TPS-nya. Nah, bukunya udah disiapin belum? Buku lo. Ya, Ya. Nih, kita langsung mulai aja kali ya ini. Gak usah nunggu teman-teman ya. biasanya datang telat. Iya. Dan lu selalu on time, Mik. Jam 4, teng-teng-teng udah masuk. 5 menit.
Tahu-tahu pas sudah mau nutup ada banyak aja siswanya. Padahal baru-baru begini masih sepi itu. Biasanya gitu. Iya gitu kan, gue kayaknya ntar gue manggilin nama lu doang, Mikael, Mikael gitu. Paham, padahal mah siswanya ada yang banyak. Kan gue jadi nggak enak. Jadi ini kita mulai aja, Mik. Ya udah. Ya udah. Kita tunggu dulu kali 3 menit lagi lah. Kalau lewat 10 belum pada datang, ya udah berarti kita bahas, kita der aja. Ini gue mau tanya, Mik, mau masuk mana sih lu PTN? Nggak tahu sih, masih bingung juga. Apa lu udah detik-detik terakhir begini masih bingung aja? Emang nggak konsul apa? Udah, cuman nggak tahu sih, soalnya sukanya ganti-ganti. Nah, tuh ya kan, ada yang datang kan. Halo, Radit, bro. Yuk, siap. Widih. Gimana bro, sehat? Alhamdulillah aman. Lagi di rumah ini? Iya kak. Ini yang di foto profil, foto lu beneran? Iya kak. Lu lagi di mana itu? Di mana itu ya? Gunung lupa. Bromo. Bromo ya. Oh. Bayar naik kuda di sana? Iya dong. Berapa? Lupa kak. Udah Lu lama. tahun kapan? Masih SMP lo? SMP. Ya udah, ini udah 2 orang nih. Gue dari tadi sama Mikael ngobrol nunggu temen lu masuk. Jadi kita bahas soal TPS UTBK persiapan 5. Radit, Mikael disiapkan bukunya. Nanti gue minta bantuan untuk bacakan soal yang ditanyakan. Kalau bisa dijawab ya langsung dijawab. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, kita berdoa terlebih dahulu biar jalan lancar dan apa yang disampaikan bermanfaat bagi lu semua untuk proses masuk PTN kalian. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Persiapan 4 TPS UTBK. Gue nggak tahu halaman berapa karena di buku gue halamannya halaman 1 semuanya. Nah ini soalnya udah muncul. Silakan yang mengawali untuk membuka pembacaan soal Mikael nomor 15 dengan aturan main seperti ini. Kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa dijawab ya. Silakan Mikael. Angkanya disebutin. Iya, sebutin. 4, 7, 14, 17, X, 37, 74. Nilai pengganti X yang tepat pada barisan bilangan di atas adalah
Berapa? Bisa 34. 34 ya. Oke, jawabannya 34 betul, Mike. Mantap. PU PK 4. Jawabannya 34. Ya, betul ya. Nomor 16. Silakan Radit jawab, baca dan dijawab. 4, 5, 2, 10, X, 8, 48, 51, 46, 322. Nilai pengganti X yang tepat pada barisan bilangan adalah gimana ini? Gimana ya? Udah biasa kan ngerjain soal begini, Dit. Udah gak kaget lagi mestinya dong. Bisa nggak bisa jawab. Pola A ini enggak? Ya apa aja bebas, penting jawabannya benar. Ya. Jawab aja sih, coba tahu benar. Mungkin salah juga nggak apa-apa kan? Nggak Coba marah gua. santai bang. Iya, lagi Coba B bang. B, oke. Apakah B betul? Kita cek. Jadi gua tulis lagi soalnya ini 45 12 45 2 10 8 48 51 46 322. Nah, kalau menurut kita polanya terlalu sulit, coba berangkat dari angka terdekat. Ya, angka yang paling dekat. Kayak 4 ke 5. Ini kan ditambah 1. Waduh, ditambah 1. Tambah 1, 5 ke 2, itu kita pilih dikurang 3. 1, 3, ini bilangan ganjil, masih nyambung, masih bisa diterima dengan akal sehat. 2 ke 10, kalau asumsinya ganjil, kita kali 5 gitu. Sudah. Terus ke sini, ke yang sebelah kanan. 8 ke 48, kalau ditambah 40 kejauhan. Kita pilih dikali 6. 48 ke 51 ditambah 3. 51 ke 46 itu dikurang 5. 46 ke 322 itu dikali 7. Sehingga apa yang bisa kita temukan di sini? Lihat, di sini ada kali 5, kali 6, kali 7. Jadi perkalian bertingkat. Berarti angka-angkanya bertingkat ini polanya. Di sini ada min 3, di sini ada min 5. Berarti kita butuh minus 4. Ya kan? Min 3, min 5. Mestinya ada min 4. Hilang minus 4. Di sini ada plus 1. Ada plus 3. Berarti mestinya sebelumnya ada plus 2. Sehingga nilai X di sini ya kan harus punya hubungan plus 2 dan min 4. Gitu. Jadi 10 ditambah 2
itu 12. Dikurang 4, 8. Jadi X-nya adalah 8. Oh, sorry, salah. 12. Oh, jadi 8 sih. X-nya 12. Ini ya. Tuh, begitu, Radit. Paham? Cukup. Oke. Berikutnya ada siapa lagi nih? Ada Nora Siregar. Nora. Ya, Kak. Oh ya, silakan dibaca soal nomor 17 dan dijawab. Ya, bisa nggak bisa dijawab. 17. Oke. Oke, Kak. Ya. Nilai X yang tepat untuk pola berikut adalah Bentar. Bentar, Kak, aku mikir dulu boleh nggak, Kak? Boleh. Oke. Oh, Apa? bentar, Kak. Aku ngikutin dulu. Nggak ada 14. Nggak jadi. Santai. Tenangin pikiran. Iya. Oh, 24 bukan, Kak? Wes, iya, jawabannya betul 24. Ya. Jadi ini dijumlah semuanya aja ya. 4 tambah 6 tambah 10 tambah semuanya. Jadi 20. 5 tambah 7 tambah 12 24. Nah, gitu. Berikutnya nomor 18. 18 Maritza Humaira. Halo, Maritza Humaira. Silakan dibaca dan dijawab. Bisa nggak bisa jawab. Nilai X yang tepat untuk pola berikut adalah Oh ya, ini ada ralat nih. Angka 48 di sini harusnya ditulis 24. Ya. Gitu. Silakan Marisa, jawabannya apa? Nomor 18. Oke. 12, iya, betul, jawabannya 12. Kayak gimana tuh, Kak? Polanya itu kita lihat angka yang ke kanan, ya, angka yang berbaris 4, 8, 16, 16. Nah, ini yang menjadi acuan. Ini bisa dikali 2, ini juga kali 2, kali 1. Nah, angka-angka berikutnya, barisan-barisan berikutnya mengikuti pola ini. Kali 2, kali 2, kali 1. 3, 6, 12, X. Kali 2, kali 2, kali 1. 12. Oh, betul. Oke, berikutnya 19. Balik lagi ke Mikael. 19.
Ya kan? Ada lagi nggak? Iya. Silakan Mik. 19. Daerah yang diarsir pada gambar berikut nyatakan himpunan D. Jawaban lu D. Oke, kita cek. Apakah D? Nah, yang lu harus ingat adalah bagaimana cara mengarsir sebuah himpunan. Jadi mesti diingat kalau A beriris dengan B, irisan huruf N gini ya. Ini tuh kalau diarsir daerahnya ini A, ini B, wilayah yang diarsir adalah perpotongannya. Jadi A irisan B itu daerah yang dimiliki A dan daerah yang dimiliki B itu diarsir. Begitu. Terus kalau A gabung B, ini artinya daerah A dan semua daerah B diarsir. Semuanya nih. Tuh. Terus ada lagi pengurangan A dikurangi B. Kalau A dikurangi B itu yang diarsir adalah daerah A saja. Daerah A doang yang tidak dimiliki oleh B. Nah, bagian ini tuh. Ini konsepnya. Sekarang kita cek apakah D betul. Ngeceknya gimana? Kurung per kurung kita cek. Pertama A U C, A gabung C. Jadi gue gambar dulu nih ya, gambar ulang. Gambar ulang. Nah, gitulah ini C, ini A, ini B. Yang D itu AUC. A gabung C. Berarti semua daerah A dan semua daerah C juga diarsir. C, ini daerah A. Tuh, ini AUC. Terus BUC. Semua daerah B dan semua daerah C arsir. Daerah B ini warna biru ya J ini. Tuh. Terus diiris. Diiris itu artinya daerah di mana ketemunya dua arsiran, dua warna. Maka daerah bertemunya dua warna itu diarsir dengan warna hijau. Sini ini ada dua warna, wilayah C. Terus kalau sini merah dan biru. Sini. Nah, ini adalah daerah opsi yang D. Begini daerahnya. Tuh. Apakah sama dengan yang digambar? Beda. Jadi kesimpulannya yang D salah. Radit, jawab apa Dit? 19. Halo, Radit. C mungkin nggak? C. Kita gambar lagi C.
Sama cara pembuktiannya mengujinya kurung by kurung. C, A, B. Yang C itu A gabung B. Daerah A dan daerah B diarsir warna merah. Semua daerah A dan daerah B diarsir. Terus kurung kedua A, U, C. Warna biru. Semua daerah A dan C diarsir. Ini daerah C, ini daerah A. Nah, terus hasilnya adalah diiris. Pertemuan dua arsiran berarti daerah di mana bertemunya dua arsiran. Jadi di sini warna hijau. Ini bertemunya merah dan biru ada di sini. 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 Nah, tuh, ini adalah opsi yang C. Apakah sama dengan yang digambar? Berbeda. Jadi yang C jawabannya salah. Jadi apa jawabannya? Nora? Tahu nomor 19 jawabannya? Nora? Ntar kak, aku tuh lagi operatin dulu. Bentar. Bukan kak? A. Maaf. Kita buktikan apakah Bentar, aku mikir dulu kak. Iya benar. Kayak itu kak. Apakah A? Kita uji lagi. Yang A nih. C, A, B. Kurung pertama arsiran warna merah A irisan B. Berarti daerah yang dimiliki A juga B diarsir. Nilainya yang ini. Nah, terus kurung kedua adalah daerah A irisan C. Irisan C daerah yang dimiliki A juga C diarsir. Berarti yang ini. Nah, terus kedua merah dan biru ini digabung. Digabung itu artinya semua daerah merah dan semua daerah biru A diarsir dengan warna hijau. Daerah biru dan daerah merah. Nah, ini dia. Ini adalah daerah dari opsi yang A. Apakah sama dengan yang digambar? Berbeda. Berbeda kak. Yang digambar bawahnya putih, nggak kena arsir. Jadi jawabannya masih belum tepat. Karena udah ada 3 yang jawab dan salah semua, jadi langsung aja jawaban yang betul adalah yang B. Tinggal dibuktiin aja, seperti ini. Dah, gitu ya. Ada pertanyaan nomor 19? Kalau nggak ada, kita lanjut soal nomor 20. 20 ini silakan yang baca dan menjawab Radit. 20 Dit. 2 garis sejajar dipotong oleh 2 garis berbeda yang tidak sejajar seperti pada gambar di bawah ini. Berapa nilai Y
Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. X-nya 110. 2. Z-nya 135. Kalau saya yang C, Kak. 2 pernyataan bersama-sama cukup. Oke. 2 pernyataan bersama-sama cukup. Apakah iya? Itu jawabannya. Kita buktikan. Yang ditanyakan adalah sudut Y, ya, nilai Y. Y ini adalah sudut, ya, besar sudut. Y itu ada di dalam segitiga. Kalau kita perjelas, ya, dia ada di segitiga. Kita crop. Nah, di sini Y. Kalau dalam segitiga itu kan punya 3 sudut, kan. Ada 3 sudut segitiga itu. Lalu yang atas sudut Y, yang sini alfa kita sebut, yang ini beta. Ya. Ini hanya penyebutan sudut aja. Dan apalagi yang kita ketahui, sudut dalam segitiga, jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Yang artinya sudut Y ditambah sudut alfa ditambah sudut beta itu sama dengan 180 derajat. Yang artinya kalau kita ingin mendapatkan Y itu bisa dicari dengan cara 180 dikurangi alfa dikurangi beta. Paham sampai sini, ya? Ini adalah cara untuk mencari. Jadi dari sini apa yang kita bisa pahami? Bahwa untuk mencari nilai Y, kita perlu 2 sudut di dalam segitiga itu. Sudut alfa dan sudut beta. Sudut yang kiri, sudut yang kanan. Kalau kita dapatkan 2 sudut itu, maka nilai Y bisa kita dapat. Nah, sekarang gimana caranya dapat 2 sudut itu, alfa dan beta? Dikasih petunjuk. Kita gunakan petunjuk. Petunjuk 1, X sama dengan 110. X itu di mana? X itu di sini. 110. Ini kita gunakan petunjuk 1 nih, ya. Petunjuk 1 bahwa X sama dengan 110. Dari petunjuk 1 ini, tujuannya bisa nggak kita dapat alfa dan beta? Kalau bisa, berarti bisa menjawab petunjuk 1. Nah, 110 tuh di situ, di mana lagi samanya? Kalau dalam konsep sudut, maka 110 di sini itu sama juga kayak di sini. Ini juga 110. Sehingga 110 yang baru, yang ini, bertetanggaan dengan sudut di segitiga. Sini kan ada sudut alfa ini. Tuh. Bertetanggaan dengan alfa. 110 di sini alfa. Karena dia bertetanggaan, berarti dia memenuhi konsep berpelurus. Sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. 110 ditambah alfa sama dengan cepek 80. Berarti alfanya adalah 70. Tuh. Dari petunjuk 1 kita dapat alfa sama dengan 70 derajat. Sudah ketemu tuh salah satu sudutnya. Bisa nggak dari petunjuk 1 kita dapat sudut beta? Kalau bisa, berarti kejawab. Kalau enggak, ya berarti enggak kejawab. Beta itu di mana sih?
beta itu bertetangga dengan Z. Ya. Di sini nih, ini beta. Tuh. Jadi kayaknya nggak bisa kita dapat beta dari petunjuk 1. Iya, memang betul. Karena kita nggak bisa dapat beta dari petunjuk 1, berarti kesimpulannya 1 saja tidak cukup. 1 saja tidak cukup. Ya. Begitu sekarang kita gunakan petunjuk 2. Petunjuk 2 itu Z sama dengan 135. Itu di mana sih? Di sini. Bertetanggaan dengan beta dia. Bertetanggaan berarti dia menganut konsep berpelurus juga. 135 di sini beta. Beta ditambah 135 itu cepet 80. Berarti betanya adalah berapa sih? 45. 180 dikurang 135 ya, 45. Dari petunjuk 2 kita dapat beta. Bisa nggak dari petunjuk 2 kita dapat alfa? Wah, jauh Kak, nggak bisa. Ya wis, karena nggak bisa berarti petunjuk 2 saja juga tidak cukup. Satu doang nggak cukup, 2 doang nggak cukup, terus gimana lagi? Bisa nggak kalau dia kita kerja samakan? Menjawab nggak kalau dia bekerja sama? Jelas menjawab. Jadi 1 dan 2 bersama-sama. Dari petunjuk 1 kita dapat sudut alfa 70 derajat. Dari petunjuk 2 kita dapat sudut beta 45 derajat. Yang ditanyakan adalah nilai Y. Y itu adalah 180. Yang ini dikurangi alfa, dikurangi beta. Maka Y-nya adalah 65. Tuh. Kejawablah pertanyaan ketika 2 pernyataan bersama-sama. Jadi betul jawabannya adalah yang C. Oh. Begitu. Silakan direspon dulu teman-teman, paham atau enggak? Nomor 20. Tanyakan kalau yang bingung. Paham Kak? Yang lain gimana? Nora, Marisa? Paham Kak? Nah, ini penalaran umum selesai. Ya, sekarang kita lanjut soal penalaran pengetahuan kuantitatif. Dimulai dari 21. Yang baca adalah Maritza. Silakan baca dan dijawab 21. Jika setengah X lebih dari Y dan Y adalah bilangan bulat positif antara 1 dan 7, maka 2X adalah berapa aja? Apa jawabannya? betul Kak.
Nggak apa-apa, nggak tahu. Dijawab aja kira-kira berdasarkan kesesuaian hati, pikiran, perasaan. Pak. Ya kita sambil belajar melatih feeling juga ya. Karena kan pasti kalian nggak semua soal bisa dijawab dengan dengan yakin gitu. Ya makanya feelingnya harus bagus juga. Ya udah ngasal C aja Kak. Oke. Apakah C jawabannya? Berdasarkan cara menjawab ngasal ya, yang kadang juga suka benar juga. Nah, 21 setengah X lebih dari Y. Setengah X lebih dari Y, kalau kita kali silang setengah X lebih dari Y itu hujan di sini, geng. Setengah X lebih dari Y kali silang berarti X-nya lebih dari 2Y. Gitu ya. 2 kali Y, 2Y. Sedangkan yang kita butuhkan adalah nilai dari 2X. Berarti kalau gitu biar muncul 2X, kedua ruas kita kali 2. Maka jadinya 2X lebih dari 4Y. Tuh. Paham sampai sini ya? Jadi 2X lebih dari 4Y. Nah sekarang Y-nya apa memang? Y itu adalah bilangan bulat positif antara 1 dan 7. Jadi kalau kita tulis Y-nya adalah angka-angka positif di antara 1 dan 7. Yaitu ada angka 2, positif angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Nah, ini adalah si Y-nya. Bulat positif antara 1 dan 7. Nah, ini angkanya. Si Y-nya. Sekarang kita ambil aja nilai Y yang paling besar sama Y yang paling kecil. Untuk Y sama dengan 2 yang paling kecil. Maka bentuk terakhir kita ini jadinya 2X lebih dari 8. Gitu kan? 4 kali 2, 8. Sekarang untuk Y sama dengan 6. Maka bentuk terakhir kita jadi 2X lebih dari 20. Ada 8, ada 24. Kita tinggal jawab aja. Antara 8 dan 24. Nah ini kalau ditulis, karena dia nggak pakai sama dengan, jadinya penulisannya nilai 2X itu ada di antara 8 dan 24. Tulis menjadi 8 kurang dari 2X kurang dari 24. Tuh. Itu dia jawabannya. Jawabannya C. Oh. Begitu. Gimana kawan, teman? Marisa, paham? Ada pertanyaan? Paham Kak? Paham, Kak? Paham, kita lanjut. Kak. 23 siapa? Nora. Pendekatan maksudnya gimana ya, Kak? Pendekatan itu nilai yang mendekati. Nilai yang mendekati. Iya. Iya. Bentar. Oh, bentar, Kak. Nilai pendekatan itu. Kenapa dia C? Hah. Oke. Nanti kita cek apakah betul C.
Jadi nilai pendekatan itu nilai yang mendekati nilai sebenarnya. Sebab biasanya kita agak kesulitan menghitung atau mencari nilai sebenarnya. Disebabkan oleh angkanya desimal, persentasenya nggak jelas, gitu, pecahan-pecahan yang ribet. Nah, sehingga perlu teknik pendekatan, nilai yang mendekati. Gitu. Kalau kita udah ketemu pendekatannya, ya bisa dipastikan ketemu jawaban. Misalkan yang kita hitung dapat 0,97. Nah, dicari di opsi yang dekat dengan 0,97 apa? 1 misalkan, ya udah 1 kita jawab. Gitu. Itu maksud dari pendekatan. Nah, kan seringnya kalian nggak tahu. Ini kan dianggap susah nih, persentase ini. 16,67%. Ya. Kalau 20% mungkin gampang hitungnya, 50% gampang. Tapi kalau 16,67 itu bagaimana ngitung? Nah, maka kita harus tahu bentuk pecahannya. Jadi 16,67% itu kan artinya 16,67 per 100 gitu kan. Ini bentuk pecahannya. Ini. Nah, kan pasti kita mentok di sini, ini juga masih rumit angkanya. Lo harus tahu 16,67 itu pecahannya kayak gimana. Ini pecahan ini. Ya. Selain 16,67 per 100. Nah, gue tuh sedikit-sedikit hafal mengenai pecahan dan desimal. Kayak 1/3 itu 0,3333 gitu. Kayak 1/6. Kalau 1/6 ini artinya setengah dikali 1/3 itu 1/6. Ya kan, setengah kali 1/3 itu 1/6 kan. Nah, berarti setengahnya dari 1/3, maka ketemulah angkanya 0,666. Itu salah. Itu 2/3. Nah, 1/6 itu setengahnya dari 1/3 itu adalah 0,1666. Tuh. Ini ya. Nah, terus yang kita punya adalah 16,67. Nah, ini sama dengan nilai ini nih. Kalau dibuat ke persennya, ini setara dengan 16,67%. Oh. Berarti kalau begitu 16,67% itu setara dengan 1/6. Ini. Ya udah, kita tinggal hitung sekarang. 16,67% dari 768 itu bisa dihitung dengan 1/6 dikali 768. 768 dibagi 6, 128. Jadi jawabannya betul C. Oh. Begitu ya. Gimana, ada pertanyaan teman-teman? Nomor 23. Paham? Paham nggak? Lanjut nomor 24. Nomor 24 ini yang baca adalah, ada yang lain nggak? Muhammad Fadilah. Halo, Bro. Kak. Silakan dibaca dan dijawab. Bisa nggak bisa dijawab. Baik. Jika diketahui dalam kurung 8/9 kali kurung 12/13 bagi 10/11 kali 14/15 sama dengan A. Maka nilai A adalah
Ya. Berapa, Fadil? Yang D bukan? D. Oke. Kita buktikan apakah jawabannya D. Nah, ini kan apa ya? Kalau dihitung, kita bisa menggunakan konsep pendekatan untuk menghitung soal nomor 24. Kok bisa tahu, Kak? Karena angka-angkanya pecahannya itu bisa dibuletin ke atas atau ke bawah. Jadi pecahan yang disajikan di soal nomor tersebut itu bisa dibuletin ke atas dan ke bawah. Nih, nomor 24. Lihat, ini ada angka 8 sama 9. Ya. 8 per pembulatan, pendekatan. Cara pendekatan. Jadi 8 per 9. Ya. Kalau 8-nya kita naikin ke atas, itu kan jadi 9 per 9 ya. Atau 9-nya kita naikin ke bawah, itu kan jadinya 8 per 8. Ya kan? Jadi misalkan 8-nya kita naikin ke atas. Naik, berarti kan jadinya 9 per 9. Tuh. Begitu juga yang lain. 12 per 13. Nah, 12 kita naikin ke atas buletin jadinya 13 per 13. Sehingga 9 per 9 itu 1, 13. Ya. Ini sama dengannya agak goyang ya, dikasih goyang-goyang. Tujuannya, bukan tujuan sih, yang artinya dia pendekatan nilainya. Pembulatan, 13 bagi 13 itu 1 juga. Begitu ya. Jadi yang ini nilainya 1, yang ini juga 1, yang ini juga 1 juga, yang ini 1 juga. Jadi jawabannya A-nya adalah 1. 1 kali 1 dibagi 1 kali 1, 1. Di jawaban ada nggak yang 1? Nggak ada. Ya jelas, karena yang kita gunakan itu tadi cara pendekatan. Nah, terus kita cari angka yang paling dekat dengan 1. Yang paling dekat dengan 1 adalah, jadi ambil nilai terdekat dengan 1. Nah, terdekat dengan 1 adalah yang 0,97. Karena selisihnya cuma 3. Ya, 0,03. Kalau ini min 0,03 plus selisihnya ya. Plus 0,03. Kalau ini selisihnya min 0,07. Ya. Begitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Gimana, Fadil dan kawan-kawan? Ada pertanyaan nomor 24? Ngerti, Kak. Yang lain gimana? Ngerti, Kak. Oke, baik. Lanjut nomor 26. Jadi ini sengaja nomornya gue acak yang sekiranya bisa dikerjakan pakai cara khusus gitu ya.
Berikutnya ada Madafa Wiryana. Silakan dibaca dan dijawab soal nomor 26, Madafa. Halo? Dia. Oke. Berarti kalau begitu sekarang yang baca dan menjawab Mikael. Mik, baca Mik. Ya Kak. 0,4% kali 0,5% dibagi 0,1% kali 0,2% dikali 0,3%. Jadi apa jawabannya Mik? A. Yang A. Oke. Kita buktikan apakah yang A. Nah, ini ada persen di atas, ada persen juga di bawah. Kalau dalam perkalian itu bisa dicoret persennya ya. Belum Kak. Nah, Belum selesai ngitungnya jadi tadi ngasal. oh, 10 dibagi 0,3%. Tapi nggak tahu hasilnya berapa. ya jadi apa jawabannya? Ayo, masih pilih yang A? Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, benar bagus. Salah tetap bagus. Ya. Kayaknya D. Yang D. Kita cek. Jadi ini persennya bisa dicoret. Oh, gitu ya. 0,4, 0,5, 0,1, 0,2, abaikan aja 0,-nya. Yang artinya 4 kali 5, 20. 1 kali 2, 2. 20 bagi 2 itu 10. Jadi sisanya adalah 10 per 0,3%. So, 0,3% itu kan 0,3 per 100. 100-nya naik ke atas, jadi 1000 dibagi 0,3. Gitu kan? Nah, biar bisa dibagi, kita kali 10 atas sama bawahnya. Jadinya ini 10.000 dikali 10 ya. Yang ini jadi 3. 10.000 dibagi 3 itu sama juga 10.000 dikali 1/3. 10.000 1/3 itu 0,3333. Dan begitu jawabannya adalah 3.333,333. Jawabannya adalah yang D. Begitu, teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini nomor 26. Gimana? Paham? Paham Kak. Berikutnya soal nomor 27, baca dan menjawab Radit. Silakan Dit. Jika S per 4Q min P per 3R sama dengan 9 dan 3R min Q min 3R per Q min 4P per S sama dengan 24, maka R per S sama dengan B Kak, 2/9. Oke, apakah jawabannya 2/9?
kita cek bagaimana cara mengerjakan ini. Ya, ini pecahan, berarti yang namanya pecahan biasanya kita samakan penyebut kali silang gitu ya. Ini pecahan yang pertama yang S per 4Q min P per 3R sama dengan 9. Itu kita kali silang, samakan penyebut. Penyebutnya adalah 3 kali 4, 12 ya. Samakan penyebut kan dikali 4Q kali 3R. Berarti 12 QR. Atasnya kali silang 3RS min 4 PQ dengan 9. 12-nya kali ke 9 berarti 3RS. 3RS kok 3RQ? RG. RS min 4 PQ sama dengan 12 kali 9 berapa? 108 IR. Tuh. Ini dari persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, 3R per Q dibagi 4P per S sama dengan 24. Samakan penyebut kali silang. Penyebutnya adalah QS. Atasnya 3RS min 4 PQ sama dengan 24. Kali silang 3RS min 4 PQ sama dengan 24 QS. Dapat ini persamaan 2. Kita lihat persamaan 1 dan 2 itu sama. Ruas kirinya sama-sama 3RS min 4 PQ. Sehingga dengan begitu artinya 108 QR itu sama dengan 108 QR sama dengan 24 QS. Q di kiri dan di kanan bisa dicoret. Yang ditanyakan R per S. R per S. Nah, R per S, S-nya pindah berarti yang ini yang di kanan 108 pindah ke kiri ke kanan. R per S dibagi 12, 2, 108 dibagi 12, 9. Jadi R per S adalah 2/9. Jawabannya betul B. Gimana? Paham teman-teman? Jelaskan dulu nomor 27. Iya Bang, Pak. Paham, Kak. Berikutnya 28. Marisa 28. Jika X sama dengan 2A kuadrat min 5 dan Y sama dengan 4A kuadrat plus 1 dengan A adalah bilangan asli, maka yang A, Kak. Yang A, apakah betul? Nah, untuk mengerjakan soal ini kita nggak perlu pusing, langsung aja ambil nilai A, kita misalkan nilai A. Karena A di sini jelas dia adalah bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kita misal ya, A-nya 1. Dia A sama dengan 1 ini masukkan ke persamaan X. X-nya jadinya 2 dikurang 5, ya kan? Min 3. Ke Y, 4 ditambah 1, 5. Jadi dari sini kesimpulannya bahwa nilai X
itu lebih kecil dari Y. Ya kan, X-nya min 3, Y-nya 5. Jawabannya yang A, betul. Nah, itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Kita lanjut. Nomor berapa ya? Nora, nomor 31, Nora. Oke. Pada gerak sendiri gini sih. Kenapa lagi nih? Ntar dulu ya. Kenapa ini? Nora, nomor 31, silakan. Oke, Kak. Satu. Hmm. Bentar. Hmm. Hmm. Nggak tahu deh, Kak. B. B. Iya. Oke, apakah B jawabannya? Bentar, Kak. A bukan, Kak. Nggak tahu juga. Eh. Oke, kita cek apakah jawabannya B. A ya, tadi kata lu. Mm. Sisa pembagian 3 pangkat 21 oleh 10. Nah, sisa. Kalau misalkan berapa ya? Kalau misalkan 12 dibagi 10, itu sisanya adalah 2. Ya kan?
15 dibagi 10 itu sisanya 5. Ya, gitu. Kalau 21 dibagi 10 itu sisanya 1. Nah, itu yang kita cari. Sekarang kalau 3 pangkat 21 dibagi oleh 10 itu sisanya berapa? Nah, sebelum ke 3 pangkat 21 kita mulai dari 3 pangkat 1 dulu. 3 pangkat 1 itu 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3 itu 27. Nah, 27 kalau dibagi 10, itu sisanya 7. Ya kan? Tahu dari mana Kak 7? Karena yang habis dibagi 10 itu cuma 20. Ya. Sedangkan 7-nya nggak bisa. Kan ini 27 nih. Kalau 20 kan bisa dibagi 7. 20 bisa dibagi 10 kan. Habis. 20 bagi 10 itu 2. Nah, kalau 7-nya nggak bisa. Gitu. Maka dia bersisa 7 itu. 10 kali 2, 20. Kalau kali 3, 30 lebih kan. Jadi 27 dibagi 10 itu bersisa 7. Nah, kalau 3 pangkat 4 itu 81. Kalau dibagi 10 itu sisanya 1. Karena yang 80-nya ini bisa dibagi 10. 80 bagi 10 itu 8, habis. Kalau yang satunya nggak bisa. Terus 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu 243. Dibagi 10 itu sisanya 3. 240-nya bisa dibagi 10, tapi 3-nya nggak bisa. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Lihat. 3 pangkat 3, 27. Sisanya 7. Jadi sisa pembagian oleh 10 itu lihat satuannya. Tuh. 3 pangkat 4, 81. Satuannya 1. Kalau dibagi 10, itu sisanya 1. 3 pangkat 4, 3 pangkat 5, 243. Kalau dibagi 10, itu sisanya 3. Lihat satuannya. Sedangkan satuan di 3 pangkat itu berulang. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 7. 3 pangkat 4, 1. 3 pangkat 5, itu balik lagi ke 3 tuh. Ya. Jadi 3 pangkat 5 itu balik lagi ke 3 satuannya. Nanti 3 pangkat 6 pasti satuannya 9. Satuannya. 3 pangkat 7 pasti satuannya 7. Tuh. Polanya 3, 9, 7. 1 berulang. Setelah 1 dia berulang lagi. 3, 9, 7. 1 nanti. 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, 1. Jadi setiap 4 putaran dia berulang. Ya. Sekarang kita balik ke 3 pangkat 21. 3 pangkat 21 itu kan ini dia berulangnya 4 putaran ya. 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, 1. Tuh. Setiap 4 putaran dia berulang. Nah, berarti 3 pangkat 21 ya. Itu kan sebelumnya begini. 3 pangkat 21 itu sebelumnya ada 3 pangkat 20. Nah, 20 ini pasti satuannya 1. Karena 20 ini kelipatan 4, ya kan? Ketika kelipatan 4, dia 1 satuannya tuh. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, 1. Pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8, nanti dia 1 lagi. Nah, 20 ini
kelipatan 4, berarti satuannya 1. Nah, 3 pangkat 21 itu berulang, berarti 3 ini. Setelah berakhir 1, dia balik lagi ke 3. 3 pangkat 21 itu satuannya 3. Nah, dari sini apa yang bisa disimpulkan? Berarti sisa pembagian 3 pangkat 21 oleh 10 adalah jawabannya 3. Tuh. Itu. Begitu Nora dan kawan-kawan, direspon dulu 31, paham? Paham, Kak? Jadi siklis ya, Kak, itunya, Kak? Betul. Oke, Kak. Paham, Kak. 34 Fadilah. Fadilah, masih di sana kau? Iya, Kak. Silakan. Nomor Setiap 34. pagi seorang anak bernama O'Neil selalu berolahraga memutari sebuah lapangan dengan keliling 0,5 km. Apabila dengan kecepatan lari 5 km per jam, O'Neil mampu memutari lapangan sebanyak 5 kali. Berapa lama O'Neil lari setiap paginya? Ya, berapa dia? Bukan. Yang C, Kak. Yang apa? Yang C. Yang C. Oke, kita cek apakah jawabannya C 30 menit. Nah, O'Neil itu berlari mengelilingi lapangan. Keliling lapangannya 0,5 km. Kita nggak peduli ini lapangannya mau berupa kotak atau lingkaran ya, yang penting dia berputar sejauh 0,5 km. Jadi kita anggap aja lapangannya, tracknya berupa kotak gitu ya. Terus perputarannya, kelilingnya ini, dia mutarin sini, ini ke sini, ini adalah 0,5 km kelilingnya. Apabila dia lari dengan kecepatan 5 km per jam dan mampu memutari lapangan sebanyak 5 kali, berapa lama? Nah, pertama yang harus kita tentukan adalah berapa jarak tempuh yang dia capai ketika mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Nah, jarak tempuhnya ini lapangannya itu 0,5 km, ya kan? Satu putarannya dikali 5 kali putaran, berarti ini 2,5 km. Itu jarak tempuh dia 5 kali putaran. Kecepatannya berapa? Kecepatan
sama dengan 5 km per jam. Kalau yang ditanyakan waktu, kita gunakan rumus kecepatan jarak dibagi waktu. Berarti waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. 2,5 dibagi 5. Tuh. 2,5 dibagi 5. Cari waktu kan? Ya. 2,5 dibagi 5 itu sama dengan 1/2 kalau disederhanakan. Itu per 2 jam. Waktunya adalah 1/2 jam. 1/2 jam. 1/2 jam kalau diubah ke menit sama dengan 60 maksudnya 60 dikali setengah gitu. 60 dikali setengah, 1 jamnya kan 60 menit. Kalau setengah jam berarti 30 menit. Jawabannya C. Itu. Paham sampai sini nomor 34? Ada pertanyaan? Paham, Kak. Paham, Kak? Oke. Lanjut nomor 35. Mikael. 35. Dari sejumlah peserta seleksi beasiswa, 90%-nya lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti ujian tertulis. Berdasarkan hasil ujian tertulis, hanya setengahnya yang dipanggil untuk mengikuti tes wawancara. Jika 1/5 peserta tes wawancara, yaitu 135 orang, dinyatakan lulus seleksi beasiswa, maka banyak seluruh peserta seleksi adalah C. Oke, yang C, apakah yang C jawabannya? Kita cek. Dari sejumlah peserta seleksi beasiswa, anggap aja itu ada 100. Anggap aja peserta seleksi, misal banyak peserta seleksi itu adalah P, ya, karena kita nggak tahu berapa. Justru itu yang ditanyakan. 90%-nya lulus seleksi administrasi dan berhak ikut ujian tulis. Berarti yang ikut ujian tulis itu ada 90%. Ikut ujian tulis itu ada 90% dari P, gitu ya. Terus dari hasil ujian tulis hanya setengahnya yang dipanggil untuk ikut tes wawancara. Berarti tes wawancara setengahnya. Setengah dari yang ikut ujian tulis, setengah dari 90%, berarti 45% P, tes wawancara. Nah, dari tes wawancara ini, 1/5 peserta tes wawancara, yaitu 135 orang dinyatakan lulus beasiswa. Jadi, yang lulus itu ada 1/5-nya. 1/5 dari 45% P. Sama dengan 45 bagi 5, 9% P. Nah, ini yang lulus beasiswa. 9% itu setara dengan 135 orang. 9% ini setara dengan 135 orang. 9% itu kan 9/100, P sama dengan 135.
Berarti P-nya adalah 135 bagi 9 bisa ini 15. 15 kali 100, 1.500. Nah, inilah banyak peserta yang ikut tes. Ada 1.500. Jawabannya C. Tuh, ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Nomor 36. Silakan Radit, 36. Hasil kali 3 buah bilangan positif adalah 35. Jika selisih bilangan terbesar dan terkecilnya adalah 6, maka hasil penjumlahan dua bilangan terbesarnya adalah 12. Oke, apakah jawabannya 12? Kita cek. Di situ ada keterangan bahwa hasil kali 3 buah bilangan positif adalah 35. Angkanya 35 ini. Menguntungkan ya, karena 35 ini apa sih namanya? Perkalian yang menjadikan 35 itu sedikit ya. Jadi 35 itu dibentuk oleh hasil 3 kali hasil 3 buah bilangan positif, perkalian 3 buah bilangan positif. Jadi 35 itu bisa dibentuk dengan perkalian 3 buah bilangan positif. Maka bilangannya misalkan kita sebut 1, bukan kita sebut ya, kita pilih 1, 5, dan 7. Tuh. Ini kan. Ini perkalian 35. Ya. Nggak ada lagi ya. Ada sih 1, 1, 35 ada. 1 kali 1 kali 35. Cuma kan satunya 2 kali gitu. Kita pilih angkanya yang berbeda karena di sini ada petunjuk bilangan terbesar dan terkecil. Jadi 35 itu dibentuk oleh 1 kali 5 kali 7. Selisih bilangan terbesar dan terkecilnya 6. Betul ya. Ini bilangan terbesarnya. Ini bilangan terkecilnya. Di mana selisihnya 6. 7 kurang 1, 6. Gitu kan? Sesuai. Maka hasil penjumlahan dua bilangan terbesarnya adalah penjumlahan dua bilangan terbesar. Berarti 5 dan 7. 5 tambah 7, 12. Jawabannya adalah yang D. Nah, gitu. Gitu teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Paham? Paham nggak? Oke. Kalau nggak ada, ya udah kita cukupkan sampai di sini. Ya. Semangat terus belajarnya, jaga kesehatan, sukses buat ujian sekolah, ujian praktik, dan ujian apapun yang kalian lalui. Pesan saya, persembahkan sebagus mungkin, semaksimal mungkin untuk alma mater kalian di detik-detik terakhir kalian menjadi siswa kelas 12. Karena nggak lama lagi kalian akan berubah status. Kasih kenangan yang bagus untuk sekolah kalian. Ya minimal tugasnya bagus, maksimal, oke, sempurna, nilainya bagus. Oke, sampai di sini. Maaf dari gua kalau kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Makasih Kak. Makasih, Ya. Kak. Sore, Kak. Oke, Terima makasih, Kak. kasih.